tentang perjalanan. Setelah Yudas menjadi figur pahlawan di situ, jika ada berita tentang pahlawan ya. Nah sekarang Pilatus, jangan lupa itu juga termasuk pahlawan. Jika tanpa Pilatus tidak ada rencana Yesus disalibkan. Terus orang Roma itu adalah sebagian dari rencana semuanya. Mereka bisa dikatakan pahlawan karena tanpa mereka maka Yesus tidak akan mati. Sepakat nggak ada satu jawaban, Bang? Iya, saya sepakat, Bang. Berarti termasuk iblis yang merasuki Yudas. Ya, benar. Termasuk iblis. Itu adalah bagian dari rencana kita. Iya. Jadi ketika saudara mengakui termasuk iblis adalah pahlawan yang telah memberikan keselamatan kepada saudara-saudara Kristen, ada satu hal yang menarik di sini. Ketika Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, Yesus sendiri mengatakan bahwa kalian ingin membunuh aku karena di dalam diri kalian itu tidak memperoleh firman dan kalian ini adalah anak-anak iblis. Itu yang pertama. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, Yohanes 8:44, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Berarti keinginan bapak adalah agar Yesus mati. Yes. Berarti yang Anda maksud bapak yang merencanakan Yesus mati itu iblis. Benar. Sama dengan kisah Adam dan Hawa. Tanpa kita harus sepakat. Seperti kisah Adam dan Hawa. Tanpa iblis di sana, maka Hawa tidak akan makan buah terlarang. Benar nggak, Bang? Jadi bisa dikatakan memang figur iblis itu memang sengaja diciptakan oleh Tuhan. Iya, untuk menjadi pahlawan. Sepakat itu, Bang. Kita harus sepakat, Bang. Untuk menjadi pahlawan, kan? Ya, bisa dikatakan artinya mereka memang itu adalah ciptaan Tuhan lah. Jadi kita manusia ini kan diciptakan bersama dengan iblis, ya. Karena ada di dalam Wahyu itu bahwa bahwa bumi ini adalah memang yang berkuasa adalah iblis. Tapi ada sekian tahun. Abang baca nggak itu di Wahyu? Iya, betul. Nanti kesimpulannya kita ini satu bumi tetapi beda apa namanya? Saya tidak tahu. Iya. Satu bumi mungkin beda itu. Disekat katanya. Jadi manusia nggak bisa lihat iblis kayak. Atau mungkin juga iblis punya kuasa untuk melihat manusia, tetapi tidak bisa menyentuh secara fisik. Jadi kita dibagi oleh sekat, gitu ya. Kurang lebih begitu pendapat saya, Bang. Iya. Terakhir dari saya, Bangku. Silakan, Bang. Yesus ketika datang ke Galilea, dia mengajarkan Injil. Lalu kemudian ketika di area Taman Getsemani itu diceritakan kemudian di dalam Matius 16 data 19 21 dan sampai 23. Ketika Petrus ingin menghalangi Yesus agar jangan pergi ke sana, karena kata Petrus, kalau kamu ke sana, pemikiran Petrus, kalau kamu pergi di sana, kamu itu pasti disalib dan dibunuh. Tapi Yesus marah. Kata Yesus, hanyalah iblis. Hanyalah iblis, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, ya. Dan kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, saya ingin mendeteksi lebih jauh. Menurut abangku, apa yang dipikirkan Yudas? Yang dipikirkan Yudas, engkau tidak akan mungkin disalib, atau engkau akan disalib. Maka engkau akan disalib ini adalah pemikiran iblis. Silakan. Jadi begini, saya akan mencoba menjelaskan kepada abang. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman saya. Jujur saya ingin berterus terang kepada Bang Suma bahwa saya ini ijazah SD saja, tetapi saya ingin menjawab sedikit pertanyaan Anda. Semoga saya bisa meyakinkan Anda. Misi dari Yudas dipilih Yesus, tentu Yudas sudah Allah sudah memilih Yudas sebagai bagian dari rencananya, ya.
Karena namanya Allah, dia sudah mengetahui awal dan akhir sebuah cerita dari Tuhan. Jadi di dalam figur Yudas saat itu misinya adalah duit. Itu misinya, duit. Tapi kemudian setelah dia mendapat setelah Yesus dijual dengan koin, ada penyesalan di dalam dia. Itu tugasnya dia. Tugasnya kau Yudas, kau harus menjual Yesus dengan uang perak. Itu aja tugasnya. Saya tidak tahu lagi apa setelah itu misinya dia. Silakan Abang semua, menurut tanggapan Anda. Jadi gini Bang, kalau Yudas itu kita udah selesai. Maksud saya gini, ketika Yesus kemudian menuju kepada tempat di mana dia tidak seharusnya ke sana, karena kalau dia ke sana, maka dia akan dianiaya, dia akan ditangkap, dia akan diserahkan kepada imam kepala, dia akan disalib. Nah, oleh karena itulah Petrus menarik dia ke samping supaya Yesus itu tidak ke situ. Karena kapan dia ke situ, maka ada dua kejadian. Yang pertama dia disalib, yang kedua dia tidak disalib. Nah, menurut Abang, apa gerangan di dalam pikiran dalam pikiran Petrus sampai dia menghalangi Yesus jangan ke situ? Apa yang ada dalam pikiran Petrus? Karena Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Nah, kira-kira yang dipikirkan Petrus di situ apa? Saya akan mencoba seakan-akan saya Petrus waktu itu ya. Iya. Jelas saya punya dua pikiran di situ. Antara saya mengasihi Tuhan saya, artinya saking dekatnya saya, bahwa kan dia udah dijemput oleh tentara itu ya, bahwa waduh guru saya semua dibawa. Jadi ada perasaan ketakutan di dalam karena hubungan mereka itu antara murid dan guru itu sudah lama. Terus ada pemikiran yang kedua, ya, artinya dengan dia menahan Yesus dengan kesimpulan bahwa dia membatalkan rencana Yesus menuju ke salib. Jadi itu ada dua pemikiran, iblis dan si Petrus. Itu analisa saya. Bisa dipahami gak Pak? Bisa diulang, sorry. Saya ulangi lagi. Jadi mengapa itu tadi dia, saya ulangi lagi ya, semoga Anda bisa mengerti. Jadi saya merasa saat ini bahwa saya seperti si Petrus. Jadi saya itu mengenal sangat akrab dengan Yesus ya. Kemana-mana bersiaran dan Yesus, saya selalu mengikuti dia. Nah, ketika Yesus melarang bahwa Yesus jangan pergi, itu karena saya mengambil pribadi Petrus bahwa saya merekam bagaimana Yesus guru saya tahu seperti guru saya. Tetapi ada dua sifat lagi dalam Petrus itu, dia melarang Yesus pergi dengan tujuan bahwa anak manusia ini jangan menggenapi rencananya di dalam misinya untuk mati di kayu salib, berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari situ Petrus dan iblis itu bersatu dalam waktu yang sama. Bisa dikatakan. Ya, jadi Petrus itu dianggap iblis oleh Yesus karena Petrus tidak menginginkan penyaliban. Ya, karena Yesus melihat bahwa ada juga di dalam tubuh Petrus itu adalah dengan dia larang, justru dia sengaja untuk membatalkan rencana Allah. Iya. Itu pemikiran saya yang Oke. Baik. Itu bisa dipahami. Jadi gini, abang saya ini mengatakan bahwasanya Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Siap. Ya. Apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, saudara mengatakan bahwa Yesus menuding Petrus bahwa ini upaya iblis untuk membatalkan penyaliban. Ya, tentu saja. Seakan-akan iblis tidak mau terjadi penyaliban. Ya. Lah, tadi Yesus mengatakan di Yohanes 8, "Kamu ingin menyalibku karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu," yaitu iblis. Jadi menurut Yesus, iblis mau dia disalibkan. Tapi menurut abang,
Petrus tidak mau disalibkan karena di dalam diri Petrus ada iblis. Begini, memang Mana yang begini, betul? ketika permisi Bang Suma, Iya. memang kalau Anda sudah bahas di kisah Petrus terus Anda pindah ke Filipi, jelas pengertiannya berbeda. Contohnya begini, Bang. Penulis sebuah buku, Bang Suma dan saya, ya. Kita bahas tentang live kita malam ini. Jadi dua figur yang berbeda yang menulis. Nah, ketika Anda membandingkan pola pikir saya, ketika orang membandingkan pola pikir saya dengan pola pikir Bang Suma, jelas meleset karena pemahaman kita berbeda-beda saat menulis. Bisa nggak abang mengerti? Yesusnya, Bang, bukan Ya, Bang, penulisnya. Yesusnya yang mengatakan. Yesus yang berkata, bukan penulis. Yesus berkata, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Saya cekil lanjutin, tunggu sih. Isu-isu, Bang. Bagaimana? Yang Yesus mengatakan yang ingin membunuh dia adalah anak-anak setan. Ya. Berarti setan menginginkan kematian, penyaliban terhadap Yesus. Itu tertulis di Yohanes 8:37. Saya mungkin bisa sampai menjawab 44. kata-kata itu ya. Jadi yang menginginkan dia mati itu anak-anak setan. Itu Ya. bisa termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi bukan keseluruhan. Orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus. Artinya ada oknum-oknum di sana, ya. Yang kita Iya, orang Yahudi. Orang Yahudi ada setan-setan ingin membunuh Yesus. di dalam yang menginginkan dia mati. Itulah iblis. Itulah iblis di dalam wujud orang-orang Yahudi. Bukan tidak mungkin. Dan juga ada orang-orang Romawi yang benci Yesus. Ya. Berarti iblis mau Yesus mati kan? Ya, di dalam wujud itu istilah apa saya kata peribahasa itu, Bos. Memang kata Alkitab ini memang kalau di analisanya lurus-lurus memang dari lain pengertiannya. Tapi kalau orang yang beriman dia tahu jawabannya itu. Contohnya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Memang Berarti kalau iblis begini, Bang Zuma, iblis ketika mau Yesus Anda disalib. belajar Alkitab hanya mencari perdebatan itu sama dengan teman-teman Protestan ya yang tidak berakar. Jadi begini, kau saya lihat teman Bang Suma mereka itu mengikut gaya-gaya teman Protestan. Saya ini Katolik, Bang. Gaya-gaya Anda itu pindah dari Injil sini ke situ ke sini. Jadi belum selesai bahas Injil Yohanes, kita masuk ke Injil lain. Itu yang gaya-gaya teman Protestan itu seperti terkontaminasi juga dengan teman-teman Islam, sehingga memang kalau ada berdebat dengan orang Katolik tidak akan ketemu, Bang. Jadi maksud abang ini antara kitab satu dengan kitab lain bertentangan gitu ya? Bukan bertentangan. Saya ingin ambil satu contoh, Bang, ya. Kita ada 10 orang yang menonton bola kaki. Jadi analisa satu orang bahwa di dalam stadion itu penontonnya ada 1.000 orang, ya. Terus ada orang lagi, oh enggak, bukan 1.000 orang, 2.000 orang. Sama-sama menonton bola kaki di stadion, tetapi cara pandang orang itu berbeda-beda, Bang. Jadi Anda mengerti nggak maksud saya itu, Bang? Perkataan Jadi, Yesus iya. Bisa dikatakan itu berlawanan karena tadi saya bilang itu ya. Ada contohnya Bang Suba dan saya, kita pergi nonton loh, kita nonton jangan terbesar bola kaki, main volley misalnya. Main volley. Itu ada manusia itu di bagian sebelah. Jadi kita menganalisa Pak William itu ada banyak penontonnya. Oh banyak. Sekitar berapa Pak William? Kalau sekitar 60 orang. Itu menurut saya, ukuran saya. Baik maksimum Pak William salah loh. Salah hitung tuh. Sekitar 100-an atau 200-an itu penontonnya. Jadi kita sama-sama nonton bola voli ini. Tetapi kita anggaplah menulis sebuah buku lah. Menulis bahwa saya akan menulis tadi bahwa yang menonton bola voli itu 60 orang. Anda menulis itu tangga William salah 150 orang. Tetapi siapa pemenangnya di situ? Mungkin satu pemenangnya misalnya si A, sepakat. Saya juga ya benar pemenangnya si A. Yang kalah siapa? Si B. Kita sepakat di si B. Ya, tapi penontonnya itu sudah selisih, Bang. Tetapi ada satu bagian-bagian yang
sama pemenangnya, Anda yang kalah sampai menang sampai kalah. Terus netnya itu pasti satu, ada net, ada tiang misalkan, ada bola volinya, itu sama sepakat kita bahwa itu adalah yang dimainkan itu satu bola voli saja, bukan 5. Memang kalau kita saya juga berdebat dengan teman-teman Protestan, pusing saya karena mereka bermain kata-kata, jadi sulit kalian pahami ketika kalian berada di luar, ya. Kalian akan seperti berdebat sampai macam Romo Patris bilang, kalian akan berdebat sampai selama-lamanya. Memang cocok teman-teman Islam itu bergabung dengan Protestan. Jadi kalian itu nanti akan berbusa menurut saya berdebat, nggak akan selesai, Bang. Iya, Itu pemahaman kami Katolik. Maksud saya begini, Bang Suba, kalau bisa Anda itu nggak usah ikut gaya-gaya teman-teman Protestan. Kasihan nanti akhirnya abang itu digoreng-goreng oleh apa yang kalian bermain sendiri nanti. Iya, itu penilaian Itu penilaian saya, Bang. Iya, Ya, saya juga ya, punya benar. hak menilai Anda. Saya melihat Anda ini orang yang kita masing-masing orang yang tidak boleh paham Bible, menilai tidak ngerti kita, Bible, saja menilai tidak ngerti. Anda, itu adalah hak kita masing-masing Ya. pribadi. Padahal Ya. Yesus sudah mengatakan di dalam kitab Yohanes 8 itu yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Itu, Bang. Begini, Bang, menurut saya kita nggak usah terlalu banyak lebar tentang Yesus itu harus mati atau apa. Intinya begini, kalau kami Katolik begini, singkat kami pola pikir. Siapa ya penolong kamu? Pikir kamu nih ya, siapa Tuhan Yesus? Terus siapa yang menolong kamu? Yesus Kristus. Kamu berdoa kepada saya. Kamu berdoa kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi cukup di situ dulu kita meyakini. Jadi kita nggak usah Yesus itu mati mana? Yesus itu lahir tahun berapa? Karena begitu sekarang di Protestan sekarang ya. Yesus itu mati tahun berapa? Natal itu wajib enggak? Apa sih untungnya itu kita ngomong ya? Tidak ada guna kita. Ya. Sebenarnya, Bang, kalau kita mau lebih baik jujur, kita fokus aja, lebih baik kita fokus aja bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah tidak salah. Yesus Sebenarnya- Kristus. Ya. sebenarnya kalau Singkat-singkat aja kita meyakini itu ya. Nggak usah terlalu kita belajar karena bagian-bagian itu bagian tugasnya penulis ya Gereja Katolik. Jadi ketika saya juga bingung ketika teman Islam berani bahas Alkitab sementara dia berada di sebelah Kristen ya. Jangan ke teman Islam, teman Protestan saja berdebat juga saya sekat. Anda kok mau membahas Alkitab seolah-olah lebih jago daripada Katolik? Kan nggak maksud kalah. Contohnya saya begini ya, saya pembuat kue. Saya tahu ini resep bumbu ini, kue ini ada 3 jenis ya. Tetapi yang saya tulis di buku itu cuma 2 jenis. Anda pasti jelas kehilangan 1 jenis karena saya penciptanya. Saya nggak mungkin lah tulis semua di buku itu 3 jenis. Begitu. Jadi sesat menurut saya teman-teman. Kalau kalian hanya fokus pada Alkitab, belajarlah pada Gereja Katolik, Anda akan menemukan. Tanyalah Romo Patris Allegro, nonton dia punya live ya. Saya juga baru nonton Patris Allegro. Saya Katolik, tetapi ketika Patris Allegro ungkapan dia punya pemikiran masuk di akal kita. Jadi Anda kalau mau berdebat Alkitab nggak usah lah, nggak akan selesai, Bang Suba. Atau mungkin Anda mau mungkin Anda buat live ini untuk cari ini ya. Tapi menurut saya sampai kiamat pun perdebatan itu tidak akan selesai, Bang Suba. Saya harap begini, Bang Suba, kita bukan cari duit sini ya. Kita cari surga, Bang. Kami orang Katolik itu bukan cari surga, kami cari surga. Kami berbuat baik itu tujuannya surga aja. Bagaimana kalau iblis buat kasih? Kalau iblis memberikan keselamatan masa ke surga, Bangku? Iblis kok berikan Anda. Lah tadi Anda sudah mengakui bahwa Karena anda berpatok pada tulisan yang kami tulis. harus saja Bang. begitu. harus No problem. Anda harus boleh berpatokan di sini. Iya, no problem. Gitu. Nah, Anda sendiri mengakui bahwa keselamatan, bahwa di dalam Katolik, penyaliban ya. itu hadiah dari iblis. Jadi tidak ada surga dong kalau gitu, Abangku, karena iblis yang memberikan kemudian Ya bisa dikatakan keselamatan. begitu. Ya, nah sekarang Bisa gini. dikatakan begitu. Tanpa iblis maka rencana penyaliban itu batal. Berarti Sepakat? juru selamat Anda adalah iblis kan gitu.
Jika Anda mengatakan begitu sudah berarti Anda sudah salah. Lah, tidak akan ada penyaliban tanpa iblis, Bang. Jadi juru selamat Anda itu Anda iblis. menyebut kata pahlawan dengan Yesus ya. Berarti Anda mengatakan bahwa iblis itu pahlawan, Yesus itu bukan. Yesus itu korban. Nah, korban. Nah sekarang apa yang membuat Anda tuh menikmati itu si iblis menjadi pahlawan? Ya, Anda masuk surga gara-gara kerja mereka, gara-gara iblis Anda mendapatkan surga. Kalau iblis tidak Tentu melakukan saja. pembunuhan, bisa jadi seperti itu. nah itu yang betul. Jadi Tetapi, berarti juru selamat Anda itu bukan Yesus. Jadi Juru selamat Anda itu iblis kan gitu, Bang. Tahu, Pak Suma. Tugasnya iblis itu sampai di situ, sampai Yesus disalibkan dan mati. Itu sudah selesai tugasnya. Ya, kalau Yesus sudah bangkit, itu artinya misi dan tugas yang diberikan kepada iblis sampai Yesus digiring ke salib dan mati di kayu salib. Itulah tugas yang selesai itu dilakukan oleh iblis. Maka Anda berkatakan pahlawan. Ya, bisa jadi dia pahlawan. Tapi sebut apa sih kata pahlawan sih? Saya ingin tanya kepada Ya, Anda. pahlawan itu adalah orang berjasa. Pahlawan Ya. untuk Anda. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa memberikan kemenangan kepada orang lain. Itu pahlawan. Nah, kalau saudara mengatakan Anda selamat karena Yesus, ya dengan pola ini iblislah yang menjadi juru Jadi selamat begini abangku Bapak ini. Suma, kata pahlawan Iya. bisa secara positif maupun negatif. Ya. Seorang pembunuh juga bisa menjadi pahlawan. Seorang Ya, itulah, pejuang itulah. kemerdekaan juga bisa dikatakan pahlawan. Iblis pun jadi bisa contohnya pahlawan kan? begini, Bang ya. Saya mengajari Anda mengajari saya hal-hal yang baik, Anda menjadi pahlawan. Ketika Anda juga menjadi pembunuh karena dibayar, Anda juga menjadi pahlawan untuk orang yang membayar Anda. Benarkah begitu analisa kita kan? Iya, kita udah sampai kepada kesimpulan Ya, bahwa ya, iblis saya- adalah pahlawan jadi jangan bagi begitu. Kristen kan Bisa. gitu. Iya, ya. Ya, Bang. Lanjut lagi Bang. Mau apa lagi? Kita asal-asal otak kita. Saya orang Katolik, saya butuh diasah oleh orang-orang yang gitu. Iya Bang, iya. Bang. Saya begini Bang, semakin saya gini ya, saya ini senang kalau ada perdebatan. Artinya jika teman-teman Islam itu menggunakan suatu rekaman untuk merekam kesalahan saya no problem. Intinya saya itu lagi mau ngasah satu kotak. Saya tidak peduli Anda merekam saya pulai dan Anda sebarkan dan mendapatkan keuntungan. No, saya ingin bagaimana iman saya itu lebih kencang terhadap Katolik. Semakin saya ditantang itu semakin saya cinta dengan Katolik Bang. Itu yang saya nikmati perdebatan ini Bang. Iya. Ya. Jadi abang juga menikmati ternyata perdebatan. Nikmati, Jadi saya gini, nikmati Bang. Saya Iya. makanya abang lihat tuh saya santai-santai ya, nggak pernah keluar kata sampah dari mulutnya. Kalau teman-teman lain kalau udah kalah debat sampah yang keluar. Oh, sebut nama ciptaan Tuhan yang lainnya. Saya enggak. Oke. Mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan bang atau gimana? Gini Bang, saya ingin bertanya kepada abang. Kira-kira apa yang Anda cari, yang sesungguhnya yang Anda cari di dunia ini? Oke. Kalau saya sebagai seorang Muslim, yang kami Kita harus cari jujur, itu, Bang. Kira-kira Iya. apa yang Anda cari dengan misalnya Anda mengambil misi banyak live di TikTok, kira-kira apa tujuan dan apa hikmah, apa keuntungannya untuk Anda? Apakah keuntungan dari segi duit ataukah apa itu? Coba saya ingin tanya, Anda harus jujur. Apa yang Anda Ya. cari? Baik. Yang saya cari di sini tentu adalah ridho, berkat dari Tuhan saya, karena saya menyisihkan waktu saya untuk membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan para misionaris yang punya tujuan untuk memurtadkan agar mereka meninggalkan Islam menuju kepada pemurtadan, menyembah kepada makhluk Tuhan yang bernama Kristus Yesus itu bang. Di mana Kristen ini punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Kristen punya amanat agung yang harus mereka ajarkan berdasarkan Markus 16 sampai seterusnya dan juga Matius 28 nomor 19-20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan juga di dalam Markus beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah,
saya tidak menginginkan umat Islam itu begitu mudah masuk ke agama yang menurut saya agamanya itu justru bertentangan dengan isi Bible. Apalagi kalau keselamatannya itu diberikan sama iblis, tentu kami umat Islam harus membentengi generasi Islam berikutnya dari gerakan pemurtadan. Karena gini, Islam itu tidak mengganggu agama lain, Islam tidak ngambil-ngambil kitabnya orang masuk ke Al-Quran, Islam juga tidak menampilkan penampilan seperti agama lain, Islam juga tidak mengajarkan agamanya, kitab sucinya dengan mengambil istilah-istilah dalam agama lain. Berbeda dengan agama Kristen, mohon maaf, mulai dari kitabnya saja itu sudah mengambil kata Al-Quran, yaitu Alkitab. Tuhan mereka ambil dari kata Allah. Kemudian Paulus mereka sebut Rasul. Dan semua istilah-istilah yang sangat prinsip dalam Al-Quran ada di dalam sini. Tujuannya supaya mengkristenkan orang. Bang, Itu saya kembali ke makanya saya ada di sini. Kenapa menjadi karena setahu saya sekolah dulu. Saya itu SD itu masuk tahun 83 ya. Waktu saya SD kelas 1 itu 1983. Itu kami di mata pelajaran PMP dulu. Itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa aturan mata pelajaran itu bahwa kitab orang Islam itu Al-Quran, kitab orang Katolik dan Kristen ada Alkitab. Nah, pertanyaan saya yaitu curinya bagaimana tuh Bang? Bagaimana bisa? Sementara negara sudah mengakui bahwa kitab suci orang Islam adalah Al-Quran. Negara juga sudah sadar bahwa kitab suci Kristen dan Katolik adalah Alkitab. Yang mengatakan itu mencuri kata Alkitab itu, coba Abang jelaskan kepada saya yang tolol ini. Iya. Tunggu Bang, ini kita dapat peringatan sudah 2 kali. Kenapa TikTok sangat sensitif kalau sama saya? Gitu ya Bang ya. Atau ada yang melapor Bang? Biasanya begitu. Iya, oke, kita lanjut Bang ya. Jadi saya mengatakan itu disebabkan karena original teks kitab saudara itu tidak ada kata Alkitab. Begitu ya. Alkitab ini hanya ada di Al-Quran. Penyebutan kata Alkitab hanya ada di dalam Al-Quran. Sedangkan asal usul kitab Anda itu aslinya adalah Biblika atau Tabiblika atau Biblos. Tidak ada kata Alkitab. Ini yang saya senang topik ini. Pernah nggak Bang Sumba pergi ke seminari Katolik untuk pertanyakan dari mana itu gereja Katolik mengiyakan kata Alkitab itu? Nah, karena sebenarnya mereka akan menerangkan kepada Anda bukti-bukti yang mengapa ini kalau Romo Patris bilang ini sebenarnya buku pelajaran untuk mengajarkan anak sekolah. Tetapi ketika sudah disebut Alkitab, ini makanya saya juga perlu belajar dari mana awal sejarah itu. Makanya gereja Katolik mengiyakan Alkitab. Buku ini disebut Alkitab. Apakah Abang punya temuan di tahun berapa orang Kristen itu mengakui ini buku pelajaran ini disebut Alkitab? Kira-kira ada pernah ketemu di Google atau bagaimana sejarah mulanya itu mengiyakan Alkitab ini? Jadi gini Bang, tidak perlu kita mencari latar belakang apa sampai orang-orang ini menggunakan kata Alkitab, karena memang sudah ada amanah di dalam Bible Bang. Ada amanah di dalam Bible untuk meneladani Paulus yang suka nyamar-nyamar di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 Gini aja 21. Bang. Kalau itu perintah Paulus itu Bang. Makanya orang Kristen Bang, nama itu tidak penting Bang. Kalau bisa nanti kita usul jangan pakai nama Alkitabnya, buku suci aja. Saya juga setuju kalau memang abang kepingin nama Al-Quran diganti Alkitab, saya juga tidak sibuk karena nggak penting itu kata Alkitab ya. Buku suci juga menurut saya bagus, ditulisnya juga buku firman Allah juga bagus, nggak harus kata Alkitab. Nah itu ada lagi orang Katolik itu kata Allah lagi Bang. Kata Allah itu kalau dikatakan buku ini firman Allah juga salah. Ini menarik lagi kata Allah lagi. Iya salah lagi kalau kata Allah di dalam Alkitab ya. Oke, saya ingin kembali ke situ karena saya juga belajar PMP waktu tahun 83. Siap. Jadi menurut saya waktu mengapa seluruh agama itu menyatukan
percaya jelas seluruh agama waktu itu percaya satu Tuhan ya. Macam Katolik Tritunggal ya. Tritunggal Maha Kudus. Jadi itu kita harus mengingat kata Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Hindu juga kalau kita ketahui dia punya 3 dewa ya. Tetapi karena aturan negara maka kita disatukan di dalam kata Allah yang menyebut Tuhan kita itu masing-masing. Orang Hindu punya dewa guys, tetapi karena negara membuat aturan maka kita semua sepakat bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Benar enggak? Untuk menghargai Bhinneka Tunggal Ika itu menurut pemahaman saya tidak tahu zaman now pola pikir seperti apa ya. Jika makanya kita perlu belajar kembali ke belakang, bertanya kepada senior kenapa orang Hindu juga pakai kata Allah. Padahal kita tahu dewa orang Hindu itu bukan Allah ya, dewa Krishna, dewa Siwa, dewa Brahmana. Tapi mengapa orang Hindu ia sekata dengan orang Islam dan orang Kristen bahwa Tuhan itu di atas cuma satu namanya Allah? Karena Bhinneka Tunggal itu tadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Satu di dalam kata Allah, satu di dalam yakin bahwa satu saja Tuhan. Itu menurut pemikiran saya. Tetapi ketika Anda merebutkan kata Allah, no problem lah juga bagi saya. Silakan kita gugah saja kepada negara, karena mereka yang membuat aturan pada saat itu. Insinyur Soekarno-Hatta, tanyalah kepada Insinyur Soekarno-Hatta, kenapa kau buat kata Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa gak mau ya Bhinneka Tunggal Tunggal Tri? Nah, ya kan? Tetapi karena mungkin di zamannya Soekarno itu supaya jangan pecah, supaya jangan ada perpecahan antar agama, maka dia bilang, udahlah kamu nih bahas banyak-banyak apa. Udah kita satu aja. Satu Tuhan dan disebut Allah. Berarti kita sepakat dengan itu. Ya. Berarti Tuhan Abang ini bisa aja diganti-ganti namanya begitu aja. Bisa saja bukan kata Allah. Karena aturan negara waktu itu mengharuskan. Ya, maksud saya berarti Tuhan Anda ini bisa berubah namanya. Nah, jadi gini, bisa dikatakan kita orang Katolik itu legowo aja dengan keputusan pemerintah. No problem. Anda mau kasih nama Allah kah? Tidak ada keputusan pemerintah bahwa Tuhan Kristen harus berubah menjadi Allah, itu nggak ada, Bang. Tidak ada itu keputusan pemerintah bahwa Tuhannya itu pemikiran saya Hindu, Tuhannya Buddha harus ikut semua ke Tuhannya Islam, itu nggak ada. Nggak ada itu, Bang. Malah negara menjamin tiap-tiap agama untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan agamanya. Tidak boleh memaksakan orang yang menyembah Yahweh kok harus menyembah kepada Allah. Tak boleh. Allah ya Allah, Yahweh ya Yahweh, Theos ya Theos, Sang Hyang Widi ya Sang Hyang Widi. Itu. Berarti kesimpulannya kata Bhinneka Tunggal Ika itu salah, Bang ya? Bhinneka Tunggal Ika itu ada umat Hindu yang tidak mengakui Allah, Bang ya? Tunggu, Bangku. Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tetapi satu dalam bingkai Indonesia. Satu dalam hal apa? Satu hal dalam bahasa, satu dalam bahasa, kemudian tumpah darah. Itu kita satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagaimana? Bisa apa ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya berapa, Pak? Bang? Satu. Tuhan Anda berapa? Satu. Yang mana yang satu itu? Satu di dalam Tritunggal. Nah, itu enggak masuk sebenarnya. Enggak masuk karena yang katakan maha. Kalau dikatakan maha satu, itu tidak ada lagi dua, tidak ada lagi tri, namanya maha, sama seperti besar. Saya ikut aja ya. Jadi Tuhan saya antara besar dengan maha besar itu berbeda, antara satu dengan maha itu sekarang satu. Udah ada gereja karismatik namanya. Jadi dia cuma itu berbeda. Itu, Bang. Ya. Karismatik itu cuma satu saja, nggak ada Roh Kudus, nggak ada Bapa, dia hanya Yesus Kristus. Jadi abang sepakat aja dengan gereja karismatik. Dia nggak mau ikut Katolik, dia nggak mau ikut Protestan. Dia bilang terlalu banyak pusing, langsung mendebat terus.
Untuk saya jadi karismatik saja. Yesus satu-satunya Tuhan. Itu salah Kan nggak gitu, Bang? Bang, ya. Jadi Kalau kan dikatakan itu Yesus pemahamannya. satu-satunya Tidak mau Tuhan, diatur oleh orang lain. kalau dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan, baru itu ketuhanan yang Maha Esa. Kurang lah, kita kembali ke kata-kata tadi, ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Ya, Maha Esa itu Ketuhanan yang artinya Maha Esa. Maha Esa itu artinya tidak terganggu, tidak Tuhan yang Maha terpotong, Satu. tidak Ya. berbagi. Tuhan yang Maha Satu. Ya. Nah, sedangkan abang kan ada 3. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Berarti 3 Bang. Ya, ya. Saya ingin jelaskan ke Anda kepada itu. Iya, silakan. Mungkin agak apa ya? Mengapa kami mengatakan bahwa Yesus Tritunggal Maha Kudus? Ya. Yesus menyebut Bapa itu 1. Yesus 2. Roh Kudus 3. Nah, sekarang saya ambil contoh. William Super. Tangan 1. Ya. William Super banyak lah dia punya pribadi ini, bukan lagi 3, terlalu banyak. Jadi contoh ya. Anggaplah ini satu bagian dari Allah ya, tangan misalnya. Jadi tangan dengan kaki ini masih 1 loh, William Super. Itu kalau kita menganalisa seperti itu. Begini Bang, bukan tidak mungkin Allah itu lebih dari 3. Tetapi yang menjadi keyakinan di dalam Alkitab disebutkan bahwa karena Yesus menyebut Bapa berarti 1. Yesus sendiri 2. Pernyataan Yesus mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus itu 3. Dan tetapi bukan tidak mungkin, kita tidak tahu. Jangan sampai juga ada Allah lain. Nah, namanya Allah, haknya dia kan. Tetapi itu bukan Maha Esa itu Bang. Kalau kalau Tuhan itu banyak, itu bukan Maha Esa artinya. Iya. Artinya itu Tuhan. Oke, balik ke giliran saya dulu. Bang Suma, kalau boleh tahu Bang Suma, orang Islam itu Allahnya siapa? Allah. Ya, Allah yang mana Bang? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Iya, Allah Subhanahu wa taala itu yang mana Bang? Maksudnya yang mana Apakah Anda Allah ingin? Abang itu ada? Maksudnya Anda Itu yang saya ingin ingin tanyakan. bisa nggak pelan-pelan abangku? Sangat kritis saya lihat kalau bertanya Islam. Tapi kalau menjawab tentang agamanya kayak konyol anak TK. Jangan terlalu nafsu, santai. Santai abangku. Pengaruh kok saya, jadi ya takutnya dipukul. Iya, santai. Iya. Jadi maksud abang bertanya kepada lagi di ketapan semua nih. Iya. Abang ini sapi berapa Bang? Abang bertanya kepada saya itu mengatakan Tuhan Anda ada, itu maksudnya Anda ingin saya tunjukkan Tuhan saya seperti bayi yang keluar dari palungan? Enggak, saya cuma tanya Allahnya Islam itu yang mana Bang? Itu yang saya ingin tanya. Iya, pertanyaan Anda ini yang mana itu maksudnya saya harus menunjukkan objek ini Tuhan saya. Ini Tuhan saya atau gimana maksudnya yang mana? Apakah Tuhan itu bisa dilihat memang menurut Yesus, Bang? Enggak, karena kalau saya baca di Al-Quran itu kadang-kadang di situ kata Allahnya merujuk kata Allah itu kadang-kadang dia kami. Kami juga bingung juga Allah mengatakan kami itu saya pernah baca. Kalau Yesus berkata akulah dia itu banyak, maksudnya apakah Allah Islam itu ada banyak? Itu yang kalau Yesus mengatakan kami menyampaikan itu. Kalau Yesus mengatakan akulah dia itu maksudnya pemahaman saudara 2 atau 1? Enggak, maksudnya abang jelaskan dulu, jangan dulu lompat ke saya. Abang jelaskan maksudnya seperti apa? Iya, kalau Anda bertanya seperti apa, apakah yang Anda inginkan itu saya harus menjelaskan Tuhan saya itu seperti makhluk, ada tangannya, ada kakinya, ada disunat pada hari ke-8. Apakah yang begitu? Kalau di Islam Bang, itu tidak disifati, itu pagan. Kalau ada manusia, ada Tuhan, ada seperti manusia, butuh makan, butuh tidur, itu pagan. Yesus juga mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kalau Islam, laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi juga tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Di kami,
Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau abang bertanya Tuhannya umat Islam itu yang mana? Itu pertanyaan aneh. Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa gambarkan. Kami hanya mengatakan begini. Sepakat dengan itu apa ya? Kami hanya mengatakan begini, Bang. Kami hanya mengatakan begini. Tidak ada ya. Maksudnya tidak ada? Karena tidak dilihat. Itu, siapa itu Sihab itu ya? Siapa itu seperti Maksud Anda Tuhan itu tidak ada karena tidak dilihat. Kalau begitu akal Anda ada nggak, Bang? Ya, itu menurut pemahaman itu. Iya, sekarang saya tanya, akal Sihab Anda ada nggak? Saya pernah nonton YouTube-nya. Iya, kalau akal Anda ada nggak akal Anda? Ada. Akalnya ada. Bisa tunjukkan? Ada. Bisa tunjukkan? Akal saya? Iya. Nggak bisa. Tetapi Berarti akal Anda saya tidak punya akal. Begini. Kami Karena Anda mengenal nggak bisa Allah tunjuk. kami. Dengar Bang. Kami mengenal Allah kami kepada apa yang disampaikan. Terus bagaimana teladan para pewarta itu memang mewujudkan bahwa itu adalah Allah yang ada. Menurut Karena dia turun ke bumi gitu. Ya. Dengan lupa jangan tersinggung ya. Menurut kami orang Kristen itu bahwa apa yang dipraktikkan dalam kisah-kisah Nabi Muhammad itu mungkin mengkopi Allahnya Nabi Muhammad ya. Contohnya istri ada 11, terus apa ya, menikahi anak 6 tahun ke bawah. Dari kesimpulan yaitu kami menilai secara Kristen bahwa apakah Allah orang Islam itu berdosa? Ya. Ya, bisa abang jelaskan itu Bang? Yesus itu berasal dari hasil poligami, Bang. Kalau kakeknya Daud tidak 600 istrinya, Yesus itu nggak hadir di bumi. Ya Bang ya. Terus kemudian kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu menikahi anak di bawah umur, itu takaran siapa? Iya Bang, itu kan itu saya lihat di siapa tuh, saya nonton di Edis. Benar gak Bang? Coba abang Iya. Itu si Edis. Jadi iya, Bang. jadi kalau kita mengatakan dia menikahi anak di bawah umur, yang membuat standar itu siapa? Sedangkan di zaman nenek kita usia 13 tahun, 12 tahun sudah ada yang menikah. Itu tahun-tahun 1900 itu kita masih dapat nenek kita menikah kelas 5 SD. Ini di Indonesia. Bang, saya punya baterai ini sudah 0,1% ini. Oh iya, silakan Bang, silakan. Silakan Bang, silakan. Salam kenal Bang ya. Siap. Oke. Izinkan teman-teman yang mau naik ya. Oke, baik. Makasih. Iya Bang. Gimana maksudnya? Kenapa Halo Bu? Bang Juma. Halo juga. Itu kenapa Bang Juma bilang itu eksekutor salib itu pahlawan itu? Gimana ceritanya? Saya bertanya kepada saudara Kristen, apakah iblis eksekutor salib itu adalah pahlawan atau penjahat? Iya, kenapa itu dibilang pahlawan? Itu bertanya Abang, itu pertanyaan. Apakah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Itu bukan pahlawan, tapi itu adalah apa namanya? Menggenapi nubuatan aja. Kalau nubuatan menggenapi nubuatan yang dimaksud di dalam Yohanes 11, imam kepala bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Romawi. Itu maksudnya. Itu nubuatan memang dari Nabi Yesaya. Kalau penyalipan itu memang kan harus terjadi. Kalau tidak terjadi kan tidak ada penebusan. Oh,
Oh, berarti Yesus mengatakan, berarti Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kan yang jadi bapak yang jadi bapak yang dimaksud Yesus kan itu orang yang berdusta, itu orang-orang Yang menyalib Yesus. kayak Bang Juma itu kan suka berdusta, mempelintirkan ayat-ayat Alkitab. Coba tolong tunjukkan di mana nubuatan membunuh orang benar untuk menyelamatkan Kristen. Di mana nubuatan itu yang Anda sebutkan tadi? Boleh saya Memang dari tahu? nubuatan dari Tuhan itu kalau tanpa Berarti Anda lagi memfitnah Tuhan ini. kok memfitnah, tidak memfitnah Bang. Kalau Anda tidak memfitnah, mana dalilnya? Tuhan ingin menyelamatkan para pendosa dengan membunuh orang benar, itu di mana? Gini Bang Juma. Apa, Bang? Ini ada perumpamaan itu dari Tuhan Yesus. Kalau biji apa namanya, biji jangan. Biji dari tanaman apa, buah apa contohnya, kalau tidak mati terus tidak ditanamkan, tidak mati, tidak akan ada Iya, Yesus mengatakan, Bang Yesus di dalam Yohanes 8:37 sampai 44, yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Kok anak-anak setan? Bukan anak setan itu adalah kelompok-kelompok orang-orang yang Loh, Yesus yang mengatakan begitu, kok Anda membantah? Coba Anda baca Bible. Makanya buka kamera. sekarang saya tidak tidak pegang Alkitab, makanya saya pakai ini. Waduh. Buka kameranya, Bang, biar Saya diskusinya bicara, bagus. itu memang Alkitab. Ini saya undang buka kamera. Silakan buka kamera. Kalau bilang itu eksekutor salib itu pahlawan, itu bukan pahlawan, Bang. Yesus yang mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis. Mana? Coba ditunjukkan ayatnya di mana anak-anak itu. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Iya, coba dibacakan dulu. Ya. Saya harus membacakan. Itu kitab saudara, saya sudah menunjukkan datanya, kok saya juga yang harus membacakan. Biasa kan Bang Juma suka ngepelintir ayat Alkitab itu. Maka dari itu, Anda menuduh saya suka melintir, Anda yang baca. Tidak ada itu. Apa gunanya Anda jadi Kristen kalau Anda tidak punya Bible? Saya aja Bibelku menumpuk. 1, 2, 3, belum lagi di lemari, belum di sini. Bibelku banyak sekali. Saya Muslim, tapi karena saya mau belajar, saya beli Bible. Saya punya Bible banyak. Tapi kan kalau Bang Juma baca Alkitab itu hanya buat mencari kesalahan, bukan mencari. Kesalahan itu tidak perlu dicari. Kesalahan itu sudah terekam. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Tuhan menubuatkan orang benar mati untuk menyelamatkan para pendosa? Yang mengatakan kepada Anda itu siapa? Ya itu sesuai yang tertulis di dalam ayat. Mana tertulis? Anda ngarang-ngarang. Giliran disuruh tunjukkan dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau tidak ada kan kalau cuman ngomong itu ngarang, itu penyesat namanya, abangku. kan gitu. Bang Indra Syekran, perumpamaan Tuhan Yesus itu kalau gini, ceritanya kalau bahwa anak buka manusia- kamera dulu, abang, buka kamera. rusak ini, baru pengikutnya baru 2. Belum bisa buka on cam. Teman-teman, pengikutnya baru 2. Iya, hanya 2000 maksudnya. Nah, itulah kalau pengikut Paulus gitu. Iya, tadi kan belum. Belum lanjut, baru pengikutnya 2 belum bisa buka kamera. Buka lah, Bang, buka kamera, Bang. Kalau tidak, abangku turun. Gitu. Gak boleh begitu, nanti terblokir abangnya. Buka kamera, Bang. Buka kamera. Edis juga ini. Intinya itu yang eksekutor Tuhan Yesus itu bukan pahlawan, Bang. Berarti penjahat. Iya, itu memang penjahat mereka. Tapi Berarti bukan penjahat pahlawan. menghadiahkan keselamatan kepada kalian. Oh, bukan. Itu keselamatan memang dari. Tanpa mereka Yesus tidak disalib. Ya emang jalannya itu harus begitu. Berarti itulah aku bilang, kalau memang harus berarti iblis ini adalah pahlawanmu. Bukan, iblis itu adalah bapaknya Juma sama anggota-anggotanya ini.
Oh, nggak bisa dong. Di dalam Matius 16 nomor 21 sampai 23, orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Tidak, itu hanya pemahaman Juma aja. Coba kamu baca. Orang yang berpikir bahwa Yesus akan disalib itu adalah iblis. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Betul, betul. Mungkin memang itu adalah anak-anak iblis mereka. Nah, kalau begitu anak-anak iblis bukan menghadiahkan berarti mereka keselamatan adalah kepada Anda. Tapi bukan berarti mereka pahlawan yang menghadiahkan Kalau keselamatan. bukan pahlawan, lalu apa Keselamatan namanya? itu adalah Penjahat. anugerah Oke, sendiri yang mereka datang dari penjahat. Allah Bapa. Penjahat yang menghadiahkan keselamatan kepada Kristen. Beda. Itu misalnya kalau iblis yang memberikan atau si yang eksekutor itu yang memberikan ini berarti bukan penyelamatan. Bisa nggak Yesus itu mati tanpa disalib? Ya harus terjadi penyalipan. Nah, berarti itu Anda haruskan sendiri. Berarti orang-orang jahat, iblis-iblis ini memang sudah digariskan untuk membunuh orang benar. Ya, karena Nah, ada tidak dinubuatkan? Sabar. Ada nggak dinubuatkan, saudara? Ada nggak dinubuatkan agama Kristen di kitabnya orang Yahudi? ya karena orang Yahudi kan belum mempercayai. Saya ulang lagi. Ada nggak dinubuatkan orang Kristen di dalam kitabnya Yahudi? Ada cuma orang Yahudi yang nggak paham kalau Yesus. Di mana coba di mana tertulis agama Kristen dibahas di agamanya Yahudi, di kitabnya Yahudi? Memang tidak dibahas di sana, tapi itu apa namanya, Kristen itu adalah orang yang mengikut Yesus. Jadi bukan Mengikut Yesus gimana? Yesus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus anak Daud, paham nggak? Anak Maria. Iya, Maria anak Daud. Anak Maria itu agamanya Yudaism atau Kristen? Yudaisme. Nah, Anda sendiri Yudaisme enggak? Usah Kristen asli, bos. Katanya tadi pengikut. Iya, karena saya percaya Yesus Kristus, jadi saya Yesus Kristus yang mana yang Anda percaya? Iya, kan itu udah mati si ibunya si Maria, dia kan udah Yudaisme mati. Terus anaknya Yesus itu anak Allah yang itulah yang menjadi pengikut, yang menjadi Oh enggak, salah. Ada Yesus yang untuk Yahudi, ada Yesus untuk di luar Yahudi. Beda itu salah pemahaman Juma itu. Yesus itu satu, cuma orang Yahudi Yesus itu dua. Mana buktinya Yesus dua? Lukas 22 nomor 69. Nah, itu kan punya Kristen. Mana ya Yahudi bilang Yesusnya satu menjadi dua? Itu di kitabmu mengatakan Yesus dua, dalilnya Lukas 22 nomor 69. Coba bacakan, jangan sampai Juma itu. Loh, kok jadi saya yang pelintir? Saya cuma menunjukkan dalil. Ketika Anda mengatakan mana dalilnya, saya tunjukkan, saya sebutkan. Anda tinggal baca. Ya, Kok Lukas 22 apa ayat berapa? Nomor 69. 69. Mana? Bukan. Ini Juma ini kurang ini dia minum air. Alah, saya yang nunjukkan dalil, saya pula yang dituduh kurang. Ente yang kurang. Ini saya bacakan biar Juma paham. Saya pula yang harus paham. Ya, dengar. Saya pula yang harus dengar. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kok jadi dua? Yang duanya di mana? Itu yang berbicara siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ini siapa tadi yang ngomong ini? Coba. Ya. Siapa? Untuk saya. Siapa yang ngomong di situ? Iya, bahwa kalau Yesus naik nanti dia akan duduk di. Kok nanti atau sekarang? Emang dari sebenarnya emang dari waktu itu Tuhan Yesus itu sudah di sisi tua di Allah Bapa. Jadi itu yang ngomong siapa? Itu Yesus sendiri. Tapi bukan berarti. Terus yang duduk di samping kanan Bapa siapa? Itu sekarang itu artinya itu luas, Bang, bukan. Ngarang bebas, mulai ngaco. Artinya luas itu. Bukan artinya luas, yang ditangkap itu bukan Yesus.
Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya yang disalib itu bukan Yesus. Memang Yang disalib pemahaman kita itu, tidak sama dengan yang ayat-ayat disalib itu Imam. adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bu, itu arti sekarang itu luas. Bu, sekarang itu bukan berarti ya memang yang Apanya yang luas sekarang? Kalau sekarang itu maksudnya nanti. karena waktu di dalam Tuhan itu 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Apa hubungannya di situ? Nggak ada hubungannya. Orang yang ditangkap ini ditanya, apakah engkau Mesias? Iya kan? Apa kata dia? Percuma saja, meskipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab aku. Mulai sekarang, Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang bicara ini bukan Yesus. Orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu baru betul. Mana dia? Ada yang lihat dia? Masolang generasi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Halo saudara, perjanjian apa ini? Perjanjian lama ya Bang ya? Malam. Iya, Malam Bang. baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru Taurat dong. Sudah tidak hidup di hukum Taurat tapi kasih karunia. Oh, kasih karunia, hadiah dari Yesus Yes, betul. melalui karya iblis. Melalui karya Syukran sahabatku Hadi Zaki. Ya, gimana? melalui kasih Yesus. Melalui kasih Yesus dengan melibatkan iblis membunuh dirinya. Di mana di Alkitab dibilang melibatkan iblis di membunuh dirinya? Tunjukkan. Lukas 22 nomor 3. Lukas 22 Bang. 22 nomor 3 bilang apa? Di situ dikatakan bahwasanya maka masuklah iblis merasuki Yudas untuk kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Ya, itu kan merasuki Yudas, bukan merasuki Yesus. Akibat merasuki Yudas, apa endingnya? Endingnya apa Bang? Ya, Yesus disalib. Nah, berarti iblis berjasa. Lalu yang menerima hasil kerja iblis siapa? Kristen kan? Nah, jadi juru selamatnya Kristen itu bukan Yesus, tetapi yang merasuki Yudas. Di mana di Bible dikatakan begitu? Nah, 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa tanpa kebangkitan. Pertanyaan saya, Ya, itu tanpa kebangkitan. bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Bisa, dia bisa. Bisa bangkit dari kubur tanpa disalib? Bisa, Yesus bisa melakukan hal itu. Artinya dia bunuh diri? Enggak, dia bukan bunuh diri. Enggak, kalau dia tidak dibunuh berarti dia bunuh diri dong. Enggak, emang siapa yang bilang dia bunuh diri? Anda mengatakan Yesus bisa bangkit dari kematian tanpa disalib. Jadi yang membunuhnya siapa? Kan yang membunuh Yesus orang Romawi. Nah, berarti pahlawan Anda adalah orang Orang Romawi. Bukan pahlawan saya, orang Romawi. Lalu siapa mereka orang Romawi ini kalau bukan pahlawan? Kalau pahlawan bukan membunuh, pahlawan itu memperjuangkan. Nah, berarti dia penjahat. Siapa penjahat? Orang Romawi. Ya iya, penjahat. Berarti penjahat adalah juru selamat saudara.
Di mana dikatakan di Alkitab penjahat adalah juru selamat saya? Lah, faktanya Katanya. Anda menerima hadiah dari pekerjaan si jahat kan? Anda Itu coba baca asumsi. di dalam, Itu bukan asumsi. asumsi Anda. Asumsi Anda. Dengarkan. Dengan dalilnya dengarkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi siapa? Orang hidup maupun orang mati. Besar sekali jasanya. Iblis Iya, ini sangat Tuhan berjasa. kami. Tuhan kami kan Yesus. Ya, besar sekali jasanya orang-orang yang membunuh Tuhan Anda. Kisah Sekarang saya Rasul 2 nomor 36. Oke, besar Orang Israel, sekali orang jasanya. Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, dia memang Tuhan kok. Tuh, gimana ceritanya? Yang lahir itu daging. Pada hari ini telah lahir daging. Yohanes 1 nomor Di mana 14. dibilang pada hari ini telah lahir daging? Nggak Jadi yang ditulis lahir begitu. apa? Ubur-ubur. Pada hari ini telah lahir Enggak. bagimu juru selamat. Iya, bukan juru daging. selamat ini daging atau ubur-ubur? Sekarang saya mau tanya, tunjukkan ayatnya mengatakan daging. Kan nggak dibilang daging juru selamat. Hei, Yohanes 1 nomor 14 dan firman itu Jangan lari ke Yohanes 1. Tunjukkan Kenapa? data yang mengatakan bahwa yang lahir itu adalah daging. Dengarkan Bukan saya. datanya. Dengarkan. Firman itu telah menjadi daging. Daging ini kapan muncul? Melalui Enggak, kelahiran? bukan begitu ditulis. Firman ini telah menjadi manusia, enggak ditulis telah menjadi daging. Mana? Menjadi berikan datanya. daging. Mana, coba tunjukkan ayatnya menjadi daging. Makanya Dikatakan buka di situ. kamera, saya tunjukkan. Kamu bohong-bohong. Oke, kau katakan saya bohong. Ada HP Oke. nggak satu lagi? Bisa nggak kau Coba buka? saya melihat. Bisa nggak kau buka Yohanes 1? Kamu aja yang buka karena kamu bawa data ke Yohanes, kamu yang buka. Oke, tunggu. Inilah kalau orang yang telah disesatkan, kitab sendiri nggak tahu. Kamu yang menyesatkan orang Kristen, bukan orang yang disesatkan. Kamu sendiri yang menyesatkan kami. Oke, Tapi kami tidak tersesat oleh perkataanmu begitu. oke, baik. Oke ya. Nah, saya buka ya. Teman-teman, 6.700 di YouTube yang menonton, di YouTube juga 1000-an lebih. Ini kita buka kamera, kita perlihatkan ya. Kita kasih lihat sama teman kita ini. Kita balik kameranya dulu. Siapa yang menyesatkan, katanya dibilang Bang Suma yang menyesatkan. Oke, kita perlihatkan nih. Matamu masih bagus kan, Bung? Ini Alkitab Sabda. Bagus. Nih Alkitab Sabda ya. Yohanes 1 nomor 14 ya. Ini firman itu telah menjadi apa di sini? Telah menjadi manusia. Oke, kita lihat aslinya ya. Telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Manusia ada di angka 4561. Nih, saya tekan nih. Ini manusia. Untuk manusia saya tekan. Bismillah. Apa yang muncul? Bahasa Yunaninya sarx. Terjemahannya apa? Kita lihat ya, sama-sama ya. Dari jauh ke jauhan turun sampai ke bawah nih. Apa itu? Daging. Iya, daging. Terus tadi kau bilang saya pembohong. Kau bilang tadi saya penyesat. Iya, tapi kata-katanya kan bukan daging. Kata-katanya telah menjadi manusia. Mati meja. Apa? Tadi menjadi gimana? daging, menjadi daging kok jadi manusia. Coba tunjukkan ayat mengatakan bahwa ia telah menjadi daging. Mana? Coba tunjukkan datanya. Itu daging tadi, Sedangkan tapi Alkitab menuliskan lembaga ia Bible telah Indonesia menjadi mengganti daging menjadi manusia. Jadi yang kita lihat tadi ini apa?
Sekarang saya mau tanya kamu percaya enggak bahwa Yesus itu firman Tuhan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu saudara. Jadi tema ini, eksekutor salib itu pahlawan atau setan atau penjahat. Saya tidak mengerti dengan eksekutor itu apa. Yang menyalibkan, yang melakukan, yang sepakat, yang bersekongkol membunuh Yesus, sehingga Yesus dibunuh, sehingga Kristen dapat hadiah. Hore, terima kasih. Sekarang saya mau jelaskan Terima kasih setan. Sebelum gara-gara Yesus- kamu merasuki Yudas, Kristen selamat. Kan begitu? Terima kasih setan, berkat kalian Yesus dibunuh, dan karena dia dibunuh, dosa-dosa kami terhapuskan. Kau harus berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus? No. Yesus tidak akan mati tanpa iblis. Maka lu harus berterima kasih kepada iblis dulu. Karena tanpa pembunuhan terhadap iblis, sebelum Yesus mati, dia sudah menyampaikan hal itu terlebih dahulu, bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. itu tertulis di mana? Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Matius pasal 16. tertulis di mana? Matius pasal 16. Oke. Sekarang di dalam Lukas 24 nomor 46, Yesus mengatakan ada tertulis bahwa dia harus bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat Yesus bangkit pada hari ketiga tertulis di mana? Kenapa harus lari ke hukum Taurat? Saya kan Yesus baca yang di mengatakan Matius itu, pasal 16. Yesus yang mengatakan dia harus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam Taurat. Tapi ternyata tidak ada di Taurat. Apa hubungannya dengan Taurat? Saya mau tanya. Yesus bawa data sampai ke Taurat? Saudaraku, Yesus Saya kan tanya di Matius pasal 16. Yesus berkata, sekarang anak manusia harus pergi ke Yerusalem. Yesus yang berkata, Yesusnya yang berkata. Kalau yang di Matius 16 itu nomor 21 itu ucapan pengarang Matius. Bedakan dengan ucapan Yesus. Lebih dominan ke Yesus, percaya. Jangan kau kepada pengarang. Udah ya teman-teman ya, terbukti ya. SARS tadi itu dagingnya, firman menjadi dagingnya. Nanti di Indonesia baru diganti menjadi manusia. Halo, selamat malam. Kokoriko. Atin Roy. Silakan saudara-saudara non-muslim. Halo Bang Viro. Halo. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Malam. Ya, gimana kabarnya Bang semua? Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya aktivis gereja kayaknya nih. Dari Katolik Bang atau Protestan? Kayaknya Protestan. Aku Protestan, Bang. Aku Protestan. Iya, kelihatan dari kacamatanya Bangku. Boleh, Bang. Jadi gimana nih, Bang? Aku boleh bertanya dulu apa gimana? Iya, kita tanya jawab tentang eksekutor salib, karena di Islam juga membahas juga tentang salib. Nah, di Kristen juga membahas salib. Bedanya, kalau di Islam pelaku salib itu adalah penjahat. Nah, kalau di Kristen pelaku salib itu apa? Penjahat atau pahlawan? Oke, aku jawab. Oke, silakan.
Oke, teman-teman, begini teman-teman ya. Di dalam kekristenan bicara tentang para oknum-oknum yang terlibat dalam penyaliban Yesus itu bukan kita kategorikan mereka sebagai penjahat atau sebagai pahlawan. Nggak ada dalam konsep kekristenan pelaku-pelaku dalam konteks penyaliban Yesus itu dikatakan sebagai pahlawan ataupun sebagai seperti Bang Sumai bilang tadi, pahlawan atau apa tadi Bang Sumai? Penjahat. Penjahat. Oke, jadi nggak ada teman-temannya dalam konteks Kristenannya. Begini Bang Suma, bicara tentang penyaliban Yesus itu siapapun yang ikut terlibat dalam penyaliban Yesus itu nggak bisa buat apa-apa Bang Suma. Kenapa saya bisa bilang begitu nggak bisa buat apa-apa? Karena ini memang udah rancangan Tuhan sendiri, udah rancangan Allah itu sendiri. Bentar lu Bang Suma, izin ya aku jawab ya. Ya, silakan. Udah merupakan rancangan Allah sendiri, udah merupakan ketetapan Allah sendiri. Bahkan teman-temannya di dalam proses penyaliban, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya juga termasuk iblis. Di mana? Karena ketika iblis mempengaruhi Yudas Iskariot, itu oknum iblis masuk dalam proses penyaliban itu. Karena begini Bang Juma, proses penyaliban itu memang benar-benar udah dirancangkan oleh Allah itu sendiri. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Bentar bang. Bentar dulu dong bang, aku jelasin bang. Jadi gini bang, begini bang semuanya, proses penyaliban itu memang itu udah dirancangkan oleh Allah sendiri, itu karya Allah itu sendiri teman-teman. Oke. Siapapun oknum yang terlibat dalam proses penyaliban itu nggak bisa keluar, nggak bisa mereka bantah tentang proses itu. Bahkan iblis sekalipun teman-teman, harus tunduk dan patuh dari apa yang udah menjadi ketetapan dari Tuhan itu. Berbicara tentang penyaliban, berbicara tentang kematian Yesus di salib. Mau tentara Romawi, mau Pontius Pilatus. Saudara, boleh nggak Anda tidak berkhotbah? Ini bukan gereja gitu loh. Ini kita lagi diskusi. Kalau di gereja boleh Anda boleh menipu, Anda boleh menipu, Anda boleh membohongi orang dengan cara seperti itu. Tolong tunjukkan di mana fitnahan Anda mengatakan, sabar dulu. Di mana fitnahan Anda mengatakan bahwa itu rancangan Tuhan untuk membunuh Yesus, itu di mana tertulis? Itu fitnah. Ya, kalau Anda cuma ngomong itu rancangan, apa bedanya Anda dengan bom-bom? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sedangkan Yesus, sabar dulu Bang, gantian. Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin menyalibnya di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Dan Anda tahu sendiri, iblislah yang beberapa kali ingin membunuh Yesus. Kenapa Anda mengatakan itu rancangan Tuhan? Berarti Anda ingin mengatakan Tuhan Anda itu iblis gitu. Yesus mengatakan orang-orang yang menyalib, yang ingin membunuhnya adalah orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu dalil. Berarti kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Berarti dengan kata lain, orang yang menerima salib sebagai jalan keselamatan adalah orang yang menerima hasil dari upah pekerjaan anak-anak setan yang ingin melakukan kehendak bapaknya. Berarti kalian ini tergolong apa? Orang yang menerima hadiah dari setan itu apa namanya? Oke Bang Suma, sudah? Iya, silakan. Oke, sebaik teman-teman, di sini aku mau pertegaskan juga sama Bang Suma ya. Kita di sini diskusikan Bang Suma. Diskusi bukan khotbah. Ya, kita diskusikan. Ya, makanya diskusi apa sih definisi diskusi itu sebenarnya? Iya, tanya jawab, memberikan data ilmiah. Ya, tanya jawab kan? Iya. Ya, tanya jawab kan? Iya, betul. Kita kalau debat kita bisa. Ya, kita kalau debat, konsekuensi dari debat itu Bang Suma, setiap argumentasi yang kita bangun, kita harus buktikan dengan fakta dan data. Betul? Ya, silakan Anda buktikan data di mana Tuhannya Yahudi menginginkan kematian kepada orang benar yang diutus kepada Bani Israel. Saudara, data ya, Anda katakan. Diskusi data, mana datanya? Tuhannya Yahudi mengutus orang benar untuk menembus dosa-dosa orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Saya tunggu. Saya diam, saya tunggu. Jangan cuma kayak sales. Silakan. Mana data Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menubuatkan, mengutus orang yang benar untuk mati menebus dosa-dosa Kristen laknatullah, itu tertulis di mana? Bang Suma, izin Bang Suma ya. Kita kan udah sepakat tadi, kita diskusi di sini kan, tanya jawab doang kan. Dan ada data. Kan?
Dan ada data. Ada data. Kita diskusi kan. Bang, Diskusi bang, pakai semua data tahu atau nggak cuma diskusi? Kalau kita debat, Bang, kita pakai data, Bang. kalau diskusi nggak pakai Tapi data? kalau kita diskusi doang, tanya jawab. Ah, iya, Kalau diskusi memang itu nggak pakai data? konsekuensinya diskusi. Nggak pakai Iya, data? konsekuensi diskusi seperti itu. Enggak, Iya, dari memang mana harus. kamu Enggak- dapat enggak harus. definisi? Di mana kamu dapat definisi diskusi ilmiah Itu tapi sama tidak ada malam. data? Itu di pos ronda. Itu di pos ronda. Di pos ronda pun kalau orang berbicara mengenai politik, mereka harus punya data. Berbicara mengenai apapun dalam teori politik, teori diskusi, apa yang kita diskusikan itu adalah ujung-ujungnya mencari aspek kebenaran dari muatan yang kita bicarakan. Bagaimana Anda bisa dikatakan benar kalau Anda hanya Yesus itu dinubuatkan kalau tidak ada data? Ini bukan gereja, ini bukan sekolah minggu, tempat membunuh otak. Di sini di Komal Islam. Buka mic-nya. Kamu kasih data kepada saya ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan telah merencanakan kematian kepada orang benar untuk menyelamatkan Kristen pemakan babi. Itu datanya di mana? Buka mic-nya. Ini kebiasaan Bang Zuma ini, kalau di rumahnya Bang Zuma seperti ini. Tapi nggak- Saya cuma minta satu. Tapi ternyata- Saya cuma Tapi minta memang ternyata data. Bang Zuma udah lama di Bentar. Tapi memang ternyata Bang Zuma udah lama di apologet, udah lama jadi apologet, tapi nggak ngerti tentang debat dan diskusi sebenarnya. Oh, jadi kalau diskusi itu nggak perlu data gitu. Bentar. Iya, memang nggak perlu, Bang. Yang namanya diskusi nggak perlu data. Kalau kita debat, Bang. Berarti kita kalau debat Anda itu, Bang, berdiskusi bentar ngomong dulu. apa aja boleh. Bentar dulu dong, Bang. Bentar dulu. Kalau kita debat, Bang, Apanya orang ini? Diskusi tidak ada data. Gimana argumentasi yang kita cerita? bangun, pandangan pendapat. Bentar dulu, Bang. Kalau kita debat, argumentasi yang kita bangun, pendapat kita. Kamu di gereja, Dek. Kamu jadi sekolah minggu. Ajarkan anaknya Pak Bom Bom untuk menyembah makhluk kuburan. Jangan di sini. Bukan tempatnya di sini, Dek. Saya tidak butuh orang yang cuma pintar kayak Elia Miron. Bisa bicara tapi kosong. Di depan gereja berisi. Depan saya sampah. Tak ada ilmu itu. Bagi saya orang yang ngomong cokot, saya juga bisa. Itu mesin ketik peninggalan Belanda juga bisa kayak gitu. Tapi yang dibutuhkan itu data. Ketika kau memfitnah Tuhannya Yahudi, kasih data. Jangan kau ngarang gereja kayak di gereja. Oke, silakan saudara. Ya, selamat malam. Malam. Ya, kayak mana, Bang Juma? Iya, kok gelap kali kameranya? Iya, gelap. Kenapa bisa, Bang? Teranglah sudah. Oke. Dari Katolik apa dari mana ini? Dari Protestan. mana maksudnya? Protestan ya, Tritunggal. Tritunggal. Wah, mantap kali ini. Oke, silakan Bang. Mungkin setelah mendengarkan tadi beberapa saat kami berdiskusi, ada hal yang ingin disampaikan atau ditanggapi dengan argumentasi saya, silakan. Oh, tadi barusan masuk, tapi narasi Bang Juma tadi yang menjelaskan narasi dia, si kawan tadi, ya kayaknya ada juga sih yang apa ya, yang kurang pas. Artinya harus jelas ya sebenarnya keimanan itu. Contohnya nih, kematian Yesus. Kematian Yesus itu sebenarnya penggenapan hukum Taurat. Kan itu tuh, penggenapan hukum Taurat. Makna penggenapan ini sebenarnya orang nggak semua paham. Apa maksud makna penggenapan itu, maksudnya apa? Yesus menggenapi hukum Taurat artinya apa? Itu dulu dibahas. Artinya Yesus itu melaksanakan semua hukum Taurat itu tanpa celah. Bahkan sampai sampai mati pun dia melaksanakan hukum Taurat itu. Yesus itu menggenapi hukum Taurat, tunduk pada hukum Taurat sampai mati. Itu sebenarnya pemaknaan menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Itulah Yesus. Sampai mati dia taat pada hukum Taurat. Itunya sebenarnya. Oke. Jadi
mati adalah penggenapan hukum Taurat. Tolong bisa tunjukkan di kitab Tauratnya orang Yahudi membunuh orang benar sebagai simbol atau keselamatan, jalan keselamatan bagi orang-orang pelaku dosa, itu di mana tertulis, Bang? Oh, salah, bukan begitu. Nah, katanya tadi menggenapi Taurat, berarti Taurat dong jadi dasarnya. Nubuat itu kan penglihatan. Nubuat itu penglihatan, nubuat itu adalah ramalan nabi-nabi. Nah, sekarang di mana diramalkan di dalam Taurat orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Oh, nggak begitu. Jadi apa? Nubuatan apa yang digenapi dengan mati di atas salib? Kalau contoh spesifik ya, contoh spesifik ini, Gabriel, nubuatan mana yang digenapi Yesus mati di kayu salib sebagai penyelamatan? Contoh, mana nubuatannya? Di perjanjian lama, mana nubuatan bahwa keselamatan itu ada di kayu salib? Mana nubuatannya? Kan itu pertanyaannya ini. Iya, mana? Maka jawabannya adalah nubuatan itu adalah peristiwa ketika Musa mendirikan tiang ular di padang gurun, yang mana orang Israel ketika melihat ular yang sebenarnya tiang ularnya itu ular palsunya itu, ular dibikin si Musa, Tuhan menyuruh Musa, jika kan digigiti ular ini orang Israel ini, jika mau selamat ini orang Israel ini, suruhlah mereka menatap tiang itu. Siapa yang melihat tiang itu, maka dia akan selamat dari patokan ular itu. Sebenarnya nubuatan itu ke depan, yaitu Yesus yang digantung di tiang salib itu. Siapa yang melihat Yesus, siapa yang memandang salib itu, maka dia akan selamat. Itunya sebenarnya. Peristiwa di perjanjian lama itulah nubuatan Yesus yang mati di tiang salib itu. Oke, baik. Yang membuat patung siapa? Ya, Ular tembaga. Ular tembaga siapa? Ular tembaga itu ya orang ya Musa lah, karena diperintahkan Tuhan. Musa orang benar atau penjahat? Musa orang jangan kenapa ke situ pertanyaannya? Loh, katanya nubuat, gimana ceritanya nih? Makanya Katanya anda berarti Anda cuma cocok kolor. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya coba? Sedangkan yang melakukan pembunuhan kepada Yesus ini, Yesus ini orang benar. Ular tembaga, ular tidung itu adalah ular berbisa. Emang Yesus itu berbisa? Emang Yesus itu jahat? Kalau ular yang dijadikan patung tembaga, ular tembaga, itu wajar karena ular itu memang berbahaya. Tapi Yesus bahaya enggak? Yesus itu orang benar. Perintah di dalam Torah, Keluaran 23:7-8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Kok dibalik? Bunuhlah orang benar, sebab aku Tuhan membenarkan orang bersalah. Gimana ceritanya? Kok jadi diputar itu barang? Salah, yang salah kaunya Juma. Kok salah yang salah? Kok jadi saya yang salah? Kau pun nggak salah juga. Kau memang sengaja untuk membelok-belokkan arah dari mulai Kok pertanyaan. membelok-belokkan? Ini yang jadi permasalahan sekarang ini adalah, saudaraku, menurut saudara membunuh orang benar itu dosa atau bukan? Menurut Tuhan? Hukum Taurat mengatakan jangan engkau membunuh. Hukum yang keenam ya. Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus dosa atau tidak? Perbuatan membunuh itu adalah perbuatan berdosa kepada orang Yahudi yang membunuh itu. Oke, berarti pelaku pembunuhan itu orang berdosa. Betul. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah pelaku dosa itu. Nggak begitu, salah. Loh, kok nggak begitu? Logismamu yang salah. Tidak, sekarang begini. Yang menyelamatkan kemudian orang-orang yang ketika menatap ular tembaga ini, itu cikal bakalnya sumbernya dari Musa atau langsung ular? Yang memerintahkan untuk menatap ular tembaga itu adalah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Sekarang kepada Tuhan Musa sekarang untuk membuat ular tembaga. Oke. Teruskan. Sekarang mana perintah Tuhan kepada orang benar untuk membunuh Yesus? Nggak ada itu. Kok nggak ada? Katanya harus ke situ. Musa orang benar. Ya. Musa orang benar.
Iblis orang benar nggak? Yang menyerahkan Yesus orang benar nggak? Siapa menyerahkan? Yudas. Yudas, kan Yudas kerasukan setan dan Yudas disebut iblis oleh Yesus. Ngertinya kau arti kerasukan setan yang dimaksudkan Yesus itu? Bukan hanya kerasukan aja, Yudas langsung disebut setan oleh Yesus. Sekarang tanya kau Juma, Petrus, bahkan Petrus pun dibilang Yesus sama Petrus. Enyahlah kau iblis, kata Yesus kepada Petrus. Kenapa Pertanyaannya, disebut? apa maksud Yesus berkata seperti itu kepada Petrus? Saya jawab. Apakah iblis Saya jawab. yang dimaksud itu adalah Petrus kemasukan setan? Bukan, saya jawab. Karena gitu. sabar. Kenapa Yesus menyebut Petrus iblis? Karena Petrus memikirkan kalau Yesus ini bakal disalib. Jadi pemikiran Yesus akan disalib atau pemikiran Yesus disalib itu pemikiran apa menurut Yesus? Kau salah. Salah lagi. Saya salah terus. Saya salah terus. Begini, Petrus pada saat dialog dengan Yesus itu ingin agar Yesus tidak dianiaya. Ya, itu kan pemberitahuan Yesus tentang peristiwa ke depan bahwa dia akan menghadapi penganiayaan. Dia akan dianiaya. Jadi Petrus berkata, sesekali itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Itu maksud Petrus. Kamu tidak akan disalib. Bukan Kamu tidak akan disalib. dibunuh. Petrus belum tahu tentang salib menyalib. Kok belum tahu tentang salib menyalib? Petrus berpikir bahwasanya kamu kalau ke sana itu kamu itu akan disalib. Kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya. Makanya Petrus menarik Yesus ke samping. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Salah kau. Kau salah pula. Salah, bukan begitu. Yes, Petrus belum mengenai salib menyalib itu diputuskan oleh Pilatus. Petrus belum tahu menahu masalah salib, belum sampai gambarannya tentang salib. Tetapi coba kau baca Matius itu. Matius itu coba kau baca. Matius itu sudah dituliskan di sana dengan jelas bahwasanya Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan. Dan bahkan dia pamit ke murid-muridnya. Bahkan diterangkan di perjamuan terakhir kalau dia akan begini. Petrus akan menyangkal aku 3 kali. Udah dijelaskan pun. Kenapa justru sekarang apa yang muncul dalam pemikiran Petrus? Gini, jangan Yesus kita disalib. lari-lari. Sebentar. Masuk begini, kata-kata Yesus tentang iblis, enyahlah iblis itu sebenarnya bukan iblis yang sebenarnya Petrus kemasukan setan. Tidak. Perbuatan pemikiran Petrus yang ingin Yesus menghindari penderitaan, itulah yang dikatakan iblis. Salah ente. Salah. Jadi Sekarang begini. Sekarang saya buktikan. Dengar, sebentar. Petrus tidak pernah dirasuki oleh iblis. Itu yang pertama. Sekarang saya tanya sama saudara, iblis itu mau Yesus disalib atau iblis mau Yesus jangan disalib? Kenapa loncat-loncat? Loh, saya tanya supaya kita tahu apa maksud Yesus mengatakan enyahlah iblis. Kalau kau tanya jawab pertanyaanmu itu, apakah iblis Mau ingin Yesus disalib? Disalib. Iblis ingin Yesus disalib, benar. Oke. Terus kenapa iblis merasuki Yudas? Untuk apa? Iblis sebenarnya yang dimaksudkan itu hati si Yudas itu yang ingin uang itu. Baca Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Iblis yang merasuki Yudas. Jangan Anda ngarang-ngarang cerita. Benar gini. Anda sabar. Anda sudah Yudas mengatakan itu motif Yudas, motif. Anda sudah mengatakan bahwa iblis mau agar Yesus disalib. Betul. Nah, pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib atau tidak? Kalau itu aku pencipta langit dan bumi menghadapi itu bisa saja dia untuk disalibkan. Yesus menuju salib, tapi Betul. pencipta langit dan bumi membatalkan. Tidak. Berarti pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib. Enggak, bukan masalah mau nggak mau. Loh. Jangan Nubuat ini, arahkan ke mau nggak jadi mau. nubuat ini apa? Nubuat ini siapa yang menubuatkan Yesus disalib? Jadi
salib itu sebenarnya jangan salah. Salib itu efeknya itu. Efek Salib, Bung, salib itu adalah hukuman Tuhan kepada orang yang dikutuknya. salah. Salah lagi. Dalilnya begitu. Salib Sebab itu ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. bolak-balik itu aja salah itu. Loh, kok salah Jadi pula dalilnya kayak begitu? Gimana ceritanya? sekarang gini dia. Salib itu yang dijalani Yesus itu adalah efek ketaatannya itu. Efek Sekarang daripada kalau orang taat itu tidak dihukum. Yang dihukum itu adalah orang yang melanggar hukum. Itu baru Nah. disalib. Jadi begini, kutanya dulu kau. Kalau kayak gitu, kalau itunya narasimu, apa perbuatan Yesus yang melanggar hukum Taurat sehingga dia disalib? Tidak ada. Lantas kenapa disalib? Kenapa disalib? Justru itu Yesus tidak disalib. Masuk lagi ke apa? Masuk lagi ke nggak disalib. Pintar kali kau ya, pandai kali kau. Loh. Sekarang pertanyaan saya. Nah. Apakah Tuhan mau orang benar disalib atau tidak mau? Ya, secara logika nggak boleh orang benar tidak boleh disalib. Bukan secara logika, secara firman. Secara hukum Taurat pun tidak boleh orang benar nggak boleh disalib. Nah, Tuhan tidak mau kan? Orang benar tidak boleh dibunuh. Tuhan yang tidak mau kan? Hukum Taurat memerintahkan itu, perintah Tuhan itu. Berarti Taurat itu. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau, yang memang tidak mau Tuhan orang benar disalib. Pintar sekarang. Yang mau orang benar disalib siapa? Yang mau orang benar disalib, yang melawan Yesus itulah orang Yahudi. Iblis kan? Iblis kan? Kalau Yesus yang disalib berarti siapa yang berhasil? Tuhan atau iblis? Tidak ada salib. Enggak. Yesus orang benar. Tuhan tidak mau orang benar disalib. Iblis mau orang benar disalib. Kalau orang benar disalib, yang memenangkan pertarungan antara Tuhan dengan iblis siapa? Yesus pun dia mau menuju salib, mau dia disalib. Sekarang kutanya kau, Juma. Dari peristiwa Yesus mengatakan pada Petrus, "Enyahlah kau iblis," karena Petrus berusaha menghalangi Yesus menjalani penderitaannya, kan begitu? Betul nggak? Salah. Dengar. Apa pernyataan Yesusnya? Dengar dulu. Apa pernyataan Yesusnya? Ingat. Coba. Ketika saya bertanya, Tuhan mau orang benar disalib atau Tuhan tidak mau? Jawabannya Tuhan tidak mau kan? Tuhan tidak mau orang benar Disalib. nggak ada itu. Loh, Keluaran 23 nomor 7. Bilang orang benar. Jangan bilang Yesus saja langsung. Yesus orang benar kan? Sekarang kutanya kau, apakah Yesus melarikan diri dari salib atau tidak? Tidak melarikan diri. Ngapain dia melarikan diri? Kan oke. Kan kau bilang Tidak melarikan diri. Oke, Kenapa bagus. dia harus melarikan Kalau diri? tidak melarikan diri, kenapa Yesus kenapa Tuhan menghilangkan Yesus dari apa? Loh, Yesus itu Yesus tidak melarikan melarikan diri. diri. Makanya Oke, Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus di tiang salib? Hah? Kayak mana? Apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus? Tidak. Ketika orang Yahudi, orang Romawi berkongko-kongko ingin sepakat membunuh Yesus, apakah Tuhan membiarkan? Tunggu sebentar ya. Kalau Tuhan membiarkan berarti yang menang iblis. Kan gitu ceritanya. Tunggu sebentar. Gimana? Enak memang. Enak jadikan salib sebagai simbol keselamatan. Enak. masih mau datang besok. Beruntunglah umat Islam ini yang mengatakan hizyum fid dunya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah.
sehingga umat Islam membersihkan Nabi Isa dan Yesus dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir. Orang kafir sampai malam ini belum ada yang mampu. Yang ada malah mengakui, betul, iblis berjasa kepada keselamatan Kristen. Betul, iblis memang ini adalah pahlawan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang Kristen adalah kelompok di luar dari Yahudi yang konon selamat gara-gara Yesus mati di salib. Nah, artinya ada yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, orang yang menyalib Yesus ini bagi Kristen pahlawan atau penjahat?